Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tammut taslim, man taraka salasa jumu'atin tahawunan tabba'allahu ala qulubihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, tokoh masyarakat kita mukarram wal muhtaram Bapak Haji Sa'ali. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan sehingga bisa terus istiqomah dengan ilmu dan pengalamannya membimbing kita jamaah ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pimpinan majelis taklim, masjid dan musolah yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan cinta saya kepada beliau. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana. Hadirin bapak-bapak serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang ada di dalam hati kita, duduk mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa-doa yang kita panjatkan di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, kita memohon dengan rahmat dan kasih sayang Allah, semoga diijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dalam ketaatan, yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan. Keluarga kita, anak cucu kita dijadikan keluarga yang soleh dan solehah. Orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Khusus buat sang mu'alif kitab fikih 4 mazhab Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya, cucurkan rahmat dan kasih sayangnya hingga yaumil qiyamah. Ilmu yang beliau tinggalkan dalam kitab ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa paham setiap kata yang beliau tulis dalam kitab ini. Mudah-mudahan juga kita memohon kepada Allah ilmu yang kita dapati bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini pembahasan fikih kita tentang fadlus sa'i ilal jum'ati wa hikmatuha. Hikmah dibalik perginya kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan keutamaan orang-orang yang berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ada dua pembahasan di satu tema ya. Yang pertama hikmahnya, kenapa kita melaksanakan sholat Jumat, berkumpul tiap hari Jumat lalu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang kedua, apa keutamaan orang yang bersegera ya menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nanti akan dibahas kapan waktu dihitungnya perintah untuk berangkat ke masjid, dari mana hitungannya dimulai ya. Kemudian nanti juga di situ akan kita bahas hukum orang yang berdagang
bertransaksi di hari Jumat, sejak kapan dilarangnya, sejak jam berapa, demikian ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pembahasan tentang hikmah di balik syariat salat Jumat ya. Al-Jum'atu syuri'at lida'mil fikril jama'i. Jadi sang mu'alif ingin menyampaikan kepada kita, sholat Jumat ini bukan sekedar ngumpul-ngumpul. Dari katanya kan Jumat artinya berkumpul, tapi perlu kita ketahui ada hikmahnya. Ada yang ingin Allah sampaikan di balik sholat Jumat, bukan sekedar ngumpul-ngumpul. Kalau cuma ngumpul doang, ini malam juga kita ngumpul. Pengajian subuh pekan ketiga juga kita ngumpul. Ngumpulnya kita di hari Jumat ada tujuan lain. Yang pertama kata beliau, lida'mil fikril jama'i, agar cara berpikir kita ini bisa disatukan gitu. Pola pikir jamaah kita ini bisa disatukan gitu. Jadi bukan cuma ngumpul doang, bagaimana ya kita punya cara berpikir, cara pandang yang sama, terutama jika ada permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Misalnya di sekitar masjid ada yang terkena musibah banjir, itulah hari Jumat kesempatan emas ketika kita ngumpul. Masing-masing memberikan pendapat yang terbaiknya untuk menemukan solusi terbaik buat masyarakat kita. Itu tujuan yang pertama. Di balik kita melaksanakan sholat Jumat, lida'mil fikril jama'i. Ini kalau bisa dilaksanakan saja oleh kita kaum muslimin, saya yakin umat Islam bakalan kuat. Kalau tujuan Jumat ini semua kita memahaminya. Jadi bukan sekedar 2 rakaat Jumat yang kita laksanakan, bukan hanya sekedar mendengarkan khutbah dari imam walaupun itu bagus, tapi ada yang lebih penting lagi, dijadikan poin yang pertama, lida'mil fikril jama'i, agar kita ini punya cara pandang yang sama. Kalaupun tidak bisa disamakan, biasanya urusan furu'iyah, biasanya urusan cabang, itu yang gak bisa disatukan. Tapi kalau urusan-urusan yang pokok, pondasi dasar, itu harus satu kita semua, gak boleh berbeda. Kalau urusan dasar gak ada boleh yang beda. Kalau urusan rukun gak boleh ada yang beda. Tapi kalau urusan cabang, urusan furu'iyah, itu memang ada ranahnya, dimungkinkan bagi kita untuk berbeda pandangan satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Tapi kalau yang pokok gak bisa, ya, kita harus satu pandangan. Dan yang kedua kata sang mu'alif, wa tajammu'ul muslimin wa ta'arufihim wa ta'alufihim. Ini yang kedua kata beliau, dengan berkumpulnya kaum muslimin di hari Jumat tadi menyebabkan mereka saling mengetahui. Ta'aruf dari kata arafa, ya'rifu, mengenal, mengetahui. Ini tujuan yang kedua, agar kita saling mengetahui dan mengenal jamaah yang satu dengan yang lainnya. Saya udah kenal dia Pak Ustadz, bisa jadi pekan ini dia punya urusan, bisa jadi saat ini dia punya masalah. Di situ harus kita temukan, saling mengetahui di sini permasalahan masing-masing di antara kita. Gitu. Ini juga kalau bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Jumat di sini dengan Jumat yang lain, ternyata setelah Jumat masing-masing mengemukakan kondisi dirinya di hadapan saudara-saudaranya yang lain, dan saudaranya yang lain bisa menerima dan saling membantu, ini bisa mengentaskan permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini. Jadi kita ngumpul di hari Jumat, saling mengetahui
kondisi saat ini yang dihadapi oleh saudara kita. Bagaimana kondisi bapak dan keluarga, ya? Adakah yang bisa disampaikan, kita bisa bantu dan lain sebagainya? Itu tujuan hikmah dibalik kita berkumpul di hari Jumat. Luar biasa, ya. Pola pikirnya sama, ya. Yang kedua, saling mengetahui kondisi terakhir saudara kita, wa ta'alu fihim, sehingga muncullah satu rasa antar sesama kita. Seperti layaknya anggota tubuh, kalau ada satu yang sakit, semua akan merasakannya. Itu tujuan dibalik berkumpulnya kita di hari Jumat. Selanjutnya apa? Wa tauhidu kalimatihim. Dengan berkumpulnya kita di hari Jumat tadi diharapkan kalimat umat Islam ini bisa satu. Artinya kita tidak mudah diadu domba. Kita bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah kita setiap kali kita bertemu dengan saudara kita di hari Jumat. Walaupun kita punya perbedaan, tapi kita bisa punya manfaat buat yang lainnya, sehingga kita bisa bersatu dan gak mudah untuk dipecah belah. Penyakit umat Islam dari dulu sampai sekarang mudah sekali disulut, sehingga terjadi perpecahan antar sesama umat Islam. Gitu. Harusnya kita seperti dua tangan, walaupun kita berbeda, tapi tetap kompak begitu. Dua tangan kanan, tangan kiri kan berbeda. Tapi kalau tangan kiri gatal, tangan kanan nggak pakai diminta. Tangan saya sebelah kiri gatal, nggak pakai diminta, yang kanan langsung menggaruk begitu, nggak pakai protes dia. Ngapain gue yang garuk, orang lu yang gatal? Enggak, dia langsung menggaruk gitu. Kompak, walaupun berbeda kita tetap bisa merangkul semua elemen masyarakat di balik pelaksanaan sholat Jumat, sehingga muncullah persatuan dan kesatuan umat Islam, ya. Wa tadribuhum ala tawaiyatil qaid. Hari Jumat juga kita dilatih untuk taat sama pimpinan. Jadi kalau kita punya pimpinan dan kita sebagai bawahan, kita sebagai jamaah, hendaknya kita mentaati aturan pimpinan tersebut. Di sini sholat Jumatnya berapa azan? 2. Ya udah kita ngikutin, karena kita ini posisinya sebagai jamaah. Jangan tiba-tiba kita protes, nggak bisa, saya biasa sholatnya azannya 1. Berantem. Di sini kita dilatih untuk mentaati pimpinan. Seorang yang baik itu bukan saat menjadi pimpinan, tapi seorang yang baik itu dilihat saat dia menjadi bawahan. Kalau saat dia dipimpin, saat dia berada di bawah, dia bisa taat pada pimpinannya, maka ketika dia nanti memimpin, dia akan menjadi pemimpin yang terbaik. Begitu. Jadi yang dilihat bukan ketika dia berada di atas, tapi yang dilihat ketika dia berada di bawah, nurut nggak dengan keputusan pimpinan yang ada di jamaah kita masing-masing. Waltizamu mutatallibatil qiyadah, dan juga diharapkan para pemimpin, ya, melatih diri mereka untuk senantiasa taat, ya, dengan aturan yang dibuat. Jangan dia yang bikin aturan, dia juga yang melanggarnya gitu. Jadi diharapkan yang pimpinan ini bisa memberikan teladan yang baik buat para jamaahnya, ya. Wa tanfizan li awamiril jihad, dan Jumat ini juga digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menyemangati kaum muslimin berjihad. Karena dulu di zaman Nabi sering terjadi peperangan melawan orang kafir, dan momen terbaik untuk menyemangati, membakar semangat kaum muslimin berjihad, ya hari Jumat. Karena saat itu kaum muslimin sedang berkumpul, begitu, ya. Wa ma tatatallabahul maslahah fid dakhili wal kharij wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar.
Dan tentu masih banyak lagi hikmah di balik syariat sholat Jumat buat kita orang yang beriman. Secara umum kata sang mu'alif, agar mendapatkan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya dan menghindari mudarat sebesar-besarnya, mengingati antar satu sesama kita dengan yang lain, sebagaimana dalam Al-Quran, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan, kritik dan saran yang mendukung, yang bagus, yang positif, bukan untuk menjatuhkan, bukan karena benci, bukan karena iri. Karena yang demikian itu kata Allah, tanfa'ul mu'minin, itu yang akan mendatangkan manfaat buat kita orang-orang yang beriman. Itu hikmah di balik pelaksanaan sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi juga kita bisa menyatukan cara berpikir kita. Kita bisa mengetahui kondisi saudara kita yang tinggal dan sholat Jumat bersama kita. Dan tentunya agar kita umat Islam ini bersatu, singkirkan ego antara kita, tapi kita lihatlah persamaan antar sesama kita sehingga umat Islam bisa bersatu, ya, tidak dapat dipecah belah. Sedangkan pembahasan yang kedua, wasa'yu ilaiha min ajli tilkal ahdafi wal ghayah walikas bis sawabil ukhrawi kana sa'yu lil jum'ati wajiban. Melihat begitu banyaknya manfaat dan hikmah di balik pelaksanaan sholat Jumat, maka menuju sholat tersebut hukumnya menjadi wajib. Bersegera menuju sholat tersebut hukumnya menjadi bukan lagi sunnah, tapi hukumnya menjadi wajib. Karena tadi hikmahnya semuanya itu pokok semua. Umat Islam bersatu, ya, umat Islam saling satu rasa antar sesama mereka, saling mengetahui kondisi sama satu lain, saling mengingati satu dengan yang lain, pelajaran agar taat kepada pimpinan, itu semua termasuk perkara wajib. Maka kita datang untuk sholat tersebut juga hukumnya adalah wajib. Bahkan dalam Al-Quran bentuknya perintah, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian menyambut, ya, perintah Allah, yaitu sholat Jumat. Wa kana tarku a'malil tijarah min bai'in wa syira'in wa mukhtalifin syu'unil hayah amran laziman li'alla yatasyaghala anha wa yuaddi zalika ila ihmaliha wa ta'tilaha. Sebaliknya, hukum meninggalkan segala bentuk transaksi jual beli perdagangan hukumnya menjadi wajib juga. Kita tinggalin itu semua, ya. Barang siapa yang lebih mengutamakan perdagangan transaksi yang sifatnya duniawi, maka dia telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Karena tadi bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan hikmah yang ingin kita gapai di balik pelaksanaan sholat Jumat. Dalilnya dari mana? Orang-orang yang bersegera menuju sholat Jumat akan mendapatkan derajat, akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Hadis dari Rasulullah, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti dia mandi junub, artinya mandi besar yang sifatnya sunnah. Summa roha, kemudian setelah dia bersuci, dia menuju masjid, bersegera menuju masjid, faka'annama qarraba badanah. Wa man roha fis sa'ati saniyah faka'annama qarraba baqarah. Ya, maka yang datang di awal pahalanya seperti pahala orang yang sedekah seekor unta, gitu. Seekor badanah, kata Nabi, seperti sedekah badanah. Badanah itu unta. Badanah itu unta. Kita kadang-kadang suka mengartikan unta dalam bahasa Arab, belajar dari SD, itu bukan badanah.
Biasanya apa kalau unta dalam bahasa kita belajar bahasa Arabnya? Jamal ya. Padahal kata jamal itu jarang digunakan dalam Al-Quran maupun hadis untuk mengartikan unta. Kalau Quran dan hadis biasanya menggunakan badana atau nanti kadang menggunakan ba'ir, itu baru unta ya. Kalau jamal itu lebih tepatnya tambang yang dipakai buat ngikat perahu. Perahu kalau mau berhenti kan ada tambang itu, kita ceburin kemana tuh? Ke karang gitu ya. Itu apa tuh? Tali besarnya tuh, bahasa kita tuh. Tambang besar yang biasa dipakai perahu, nah itu namanya jamal. Apa? Tali jangkar. Nah, tali jangkar apa tuh bahasanya? Mungkin ada ya selain. Pokoknya kita paham tali yang dipakai perahu begitu. Untuk berhenti biasanya itu diceburin. Itu tali gede apa kecil kira-kira talinya? Lebih gede daripada tali kebo kali ya. Nah, itu jamal dalam bahasa Arab. Makanya ketika Allah menggambarkan orang kafir gak bakalan masuk surga seperti jamal masuk ke lubang jarum, kan gitu ya? Kama yalijal jamalu fi sammil khiyat. Karena kita sering belajar jamal itu artinya unta, maka selama ini kita paham orang kafir gak bakalan masuk surga seperti unta masuk ke lubang jarum. Kalau kita jelasin di depan orang Arab bingung. Itu maksudnya bukan unta. Nggak ada hubungannya jarum sama, tapi kalau jarum sama tambang perahu masih ada hubungannya. Di jarum yang kita masukin apa tuh? Benang kecil. Ini ada benang besar, benang perahu, mau dimasukin ke jarum itu masih ada hubungannya kan? Tapi kalau unta nggak ada hubungannya, begitu, nggak ada hubungannya. Makanya inilah kita kadang-kadang belajar bahasa Arab bukan dari orang Arab langsung. Jadi banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang kita kurang luas pemahamannya. Kalau pengen belajar orang bahasa Arab ya dari orang Arab gitu. Dia ngejelasin bahasa Arabnya ya dengan bahasa Arab sendiri. Nah, tinggal kita pahami. Oh, itu yang dimaksud begitu. Nah, begitu juga dalam hadis ini ya, kata badanah itulah yang diartikan oleh kita unta begitu, bukan jamal ya. Nah, badana gimana Pak? Ada pertanyaan? Nah, ya. Nah, jadi di jam pertama seperti berkurban sedekah dengan unta. Di jam yang kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Di jam yang ketiga seperti berkurban dengan seekor kambing. Di jam yang keempat seperti bersedekah dengan seekor apa tuh ya, ayam. Dan di jam yang kelima, jam yang terakhir, hitungan yang terakhir ya, sesi kelima seperti sedekah dengan telur ayam, baidoh, telur ayam. Kira-kira kita pengen sedekah pakai apa nih hadirin? Unta, sapi, kambing, ayam, apa telur? Kan gitu. Paling belakang ya nggak. Padahal Nabi ngasih tahu ke kita, kalau selama ini kita nggak bisa sedekah dengan unta. Ada yang pernah sedekah dengan unta di sini? Belum pernah, karena untanya ada di Arab begitu kan. Maka gunakan kesempatan yang baik di hari Jumat, datang di awal waktu. Gitu. Tapi kalau jamaah Masjid Al-Mujahidin jangan tanya, ya kan? Bukan ya. Jangan tanya Pak Ustadz, ya nggak? Rajin-rajin di sini, ya nggak? Ya nggak? Rajin-rajin di sini sholat Jumatnya, ya nggak? Wow. Kadang-kadang malam Jumat dia udah datang. Jumatan belum mulai dia udah datang malam Jumat. Itu bukan unta lagi, dinosaurus kali, ya nggak? Belum hari Jumat dia udah datang, ya nggak? Mudah-mudahan dari hadis ini kita semangat menghadiri sholat. Makanya banyak di Mesir perempuan wanita-wanita tuh datang juga Jumatan. Karena ini hadis ini. Tidak disebutkan khusus buat laki-laki, tidak, ya. Siapa aja boleh begitu. Ya, bisa sedekah dengan seekor unta. Allah.
Disinilah terjadi perbedaan ulama. Setelah mereka sepakat, ayo sama-sama kita datang di awal waktu, mereka mulai berbeda. Kapan patokannya awal waktu? Agar kita dapat pahala sedekah dengan seekor unta. I'taqada jama'atun minhum jumhurul fuqaha ghairul malikiyah. Disepakati oleh mayoritas ulama kecuali kalangan mazhab Imam Malik. Jadi ini mayoritas berpendapat anna hadhihi sa'at hiya min awalin nahar ila zawal. Ini hadis dijelasin oleh ulama fikih nih, yatin ya. Caranya seperti ini mereka menjelaskan ya. 5 jam, 5 waktu yang Nabi sampaikan di hadis itu ya, min awalin nahari ila zawal ya, dihitung dari awal siang sampai masuknya waktu sholat zuhur. Dihitung dari awal siang, awalun nahar gitu ya, sampai sampai waktu Jumat tiba. Ini pendapat dari mayoritas ulama. Berarti kalau awal siang, awal pagi itu dimulai sekitar pukul 9 atau jam 9 udah mulai dihitung. Itu menurut mayoritas ulama. Jam 9 udah mulai ada catatan itu. Tinggal bagi aja. Dari jam 9 ke jam 12 bagi 5. Jam 9 sampai jam 12 bagi 3 jam bagi 5 berapa tuh kira-kira? Nah, hitung aja sendiri begitu ya. Mungkin sekitar 40 menit gitu ya kan? 40 menit pertama seperti berkurban dengan seekor. Nah, berarti siapa yang datang jam 9 kira-kira di sini? Ada nggak kira-kira? Ini pendapat mayoritas begitu ya. Lakinnal azhar ma zakarathul malikiyah. Tapi yang lebih masuk di akal dan tepat rasa-rasanya kata sang mu'alif justru pendapat kalangan mazhab malikiyah. Oh, nggak dimulai dari jam 9, belum ada yang datang begitu. Itu tadi kan jawabannya begitu Bapak kan ya. Nggak di awal situ kata Imam Malik ya. Innaha ajza'u sa'atin qabla zawal. Hitungannya itu hanya 1 jam sebelum masuk waktu sholat Jumat. Jadi jam berapa berarti hitungan itu? Jam 11. Udah rame belum kira-kira jam 11? Masih sepi. Paling ada 2 orang, 3 orang ya. Saya berangkat khotib Jumat kalau jauh jam 11. Masjid belum ada orang, paling baru nyalain radio doang. Nah itu di situ mulainya tuh. Mayoritas ulama jam 9 mulainya, tapi mazhab Imam Malik ini yang rasa-rasanya lebih bisa kita pakai saat ini, yaitu dihitung 1 jam sebelum masuk waktu sholat. Li'anna sa'ah syar'an wa lughatan hiyal juz'u min ajza'iz zaman. Kata Imam Malik, yang disebut sa'ah kan hadisnya menggunakan kata sa'ah. Sa'ah itu artinya juz'un, bagian dari zaman begitu. Berarti nggak mungkin yang disebut jam itu sampai 3 jam, nggak mungkin. Bisa jadi kurang dari sejam begitu. Bisa jadi kurang dari sejam. Sejam itu udah maksimal banget gitu ya. Walam yunqalu inda ahadin minas sahabah annahu zahaba ilal jum'ati qabla tulu'is syamsi au ba'daha biqalil. Dan belum pernah ada riwayat yang menjelaskan sahabat-sahabat Nabi berangkat ke Masjid Nabawi itu diawali dari terbitnya matahari. Belum ada. Jam 8 udah berangkat ke masjid, belum ada gitu. Ya enggak ada riwayatnya. Au ba'daha biqalil, ya atau sekitar waktu-waktu duha lewat sedikit, enggak begitu.
Jadi dari riwayat-riwayat ini ya, juga dalam kitab Nailul Awtar dan Bidayatul Mujtahid ya, ini yang kita gunakanlah saat ini ya. Awal waktu dilihat diawali dari jam 11, 1 jam sebelum masuk waktu Jumat. Pembahasan berikutnya nanti tentang orang yang berdagang di hari Jumat kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Waktu yang memisahkan kita. Ada pertanyaan dari jamaah, silakan saya berikan kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Atau perhitungannya apa? Atau perhitungannya gimana terakhir tadi? Oh, iya iya. Oke, baik. Kapan kita disebut dapat jam pertama gitu ya. Tadi kan kita udah sepakati 1 jam sebelum waktu Jumat. Berarti hitungannya paling lama 10 menit, 10 menit, 10 menit. Gitu kan ya. Nah, maka jam 11 lewat 10 itu udah masuk yang kurban pakai sapi. Karena kan tadi 10 menit ya. Nah, yang jam 11 sampai jam 11 lewat 10 itu pahalanya dapat pahala unta. Mau berapapun yang datang unta semua. Yang jelas sebelum jam 11 lewat 10 begitu. Nah, ada malaikat yang nyatet nanti tuh. Pokoknya kalau ada jam 10 lewat jam 11 lewat 10 ke atas, wah bapak udah nggak unta lagi, udah lewat begitu. Sapi ya masih mending dah sapi gitu. Dan etikanya kalau kita udah datang ke masjid untuk sholat Jumat, ya jangan keluar-keluar lagi gitu. Bahkan ya, kecuali kita ada hajat, mau ke toilet ya enggak, kunci kita ketinggalan di motor boleh. Tapi kalau enggak ada hajat, sebaiknya kita duduk habis sholat tahiyat masjid 2 rakaat, kita duduk. Ada waktu 1 jam buat baca Quran, surat Al-Kahfi, surat Yasin tuh dapat 1 jam. Bagi yang bacanya normal. Kalau yang bacanya nggak normal ya Yasin 2 jam juga nggak selesai begitu ya. Al-Kahfi 2 jam nggak kelar begitu ya. Yang normal nih kayak kita begitu. Ah itu Pak ya. Jadi hitungannya 10 menit, 10 menit, 10 menit dan adabnya dilaksanakan ya. Kalau alam bisawab sudah masuk waktu Isya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Sudah jelas ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan perkumpulan kita mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.